Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Kristi Anjemani dengan NIM 811423088. Saya merupakan mahasiswa aktif semester 2 jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah dasar promosi kesehatan dengan dosen pengampu Dr. Irwan SKM MKes. Nah, di sini saya akan membahas mengenai penyakit klamidia. Apa sih penyakit klamidia itu? Jadi, penyakit klamidia adalah salah satu penyakit menular seksual yang ditularkan melalui hubungan seks tanpa menggunakan pengaman. Sebagian besar pengidap klamidia didominasi oleh kaum wanita yang berusia muda. Namun, baik pria maupun wanita, segala usia pun bisa terkena klamidia. Peneliti menyebutkan diperkirakan 40 hingga 96% pengidap klamidia tidak memiliki gejala. Meskipun begitu, klamidia tetap bisa menyebabkan masalah kesehatan di kemudian hari apabila tak kunjung ditangani. Jika tidak ditangani dengan tepat, penyakit klamidia bisa menyebar dan menimbulkan gangguan kesehatan jangka panjang. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai faktor resiko penyakit klamidia. Penyakit menular seksual yang satu ini ditularkan melalui cairan keputihan atau air mani saat seseorang melakukan seks oral, vagina, atau anal tanpa menggunakan pengaman. Jika dibandingkan dengan pria, wanita ternyata lebih beresiko tertular klamidia. Faktor risiko yang menyebabkan seseorang terkena klamidia yaitu yang pertama, pernah mengidap penyakit menular seksual. Yang kedua, memiliki lebih dari satu pasangan seksual atau berganti-ganti pasangan. Yang ketiga, berhubungan seksual tanpa menggunakan pengaman. Dan yang terakhir, aktif secara seksual sebelum usia 18 tahun. Penyebab penyakit klamidia. Bakteri Chlamydia trachomatis adalah penyebab utama penyakit klamidia. Bakteri ini dapat menular ketika seseorang melakukan seks anal, oral, vagina, dan saling bersentuhnya alat kelamin. Selain itu, mainan seks yang tidak dicuci bersih atau dilapisi pengaman baru juga bisa menjadi media penularan klamidia. Cairan seksual yang keluar dari alat kelamin pengidapnya bisa menularkan bakteri ini walaupun tanpa organisme ejakulasi atau penetrasi. Risiko terjangkit penyakit klamidia bisa meningkat jika berhubungan seks berganti-ganti pasangan atau dengan banyak orang. Selain dari aktivitas seksual tanpa pengaman, ibu hamil juga bisa menularkan pada bayi yang dilahirkannya dan menyebabkan mata menjadi bengkak serta mengeluarkan cairan atau yang disebut dengan konjuktivitas, serta radang paru-paru. Oleh karena itu, merencanakan kehamilan atau pada saat awal kehamilan, pastikan kamu tidak sedang mengalami infeksi ini, dan jika positif, obati secepat mungkin. Gejala penyakit klamidia. Gejala klamidia pada umumnya nampak 1-2 minggu setelah terinfeksi. Namun pada beberapa kasus, klamidia tidak menunjukkan gejala apapun pada penderita. Meskipun tidak menunjukkan gejala, klamidia tetap bisa menular pada orang lain. Gejala klamidia pada pria yang pertama, keluar cairan dari organ kemaluan. Yang kedua, rasa nyeri dan bengkak pada salah satu atau kedua skrotum. Yang ketiga, terdapat luka pada organ kemaluan yang terasa gatal dan seperti terbakar. Dan yang terakhir, ada rasa terbakar pada saat buang air kecil. Selanjutnya, gejala klamidia pada wanita. Yang pertama, ada rasa terbakar saat buang air kecil. Yang kedua, keputihan yang menimbulkan bau abnormal. Yang ketiga, merasakan nyeri saat berhubungan intim, bahkan pendarahan pada vagina. Dan yang terakhir, rasa mual, demam, dan sakit pada perut bagian bawah jika infeksi telah menyebar. Pengobatan penyakit klamidia. Pengobatan dilakukan dengan mengonsumsi kombinasi obat antibiotik yang diresepkan oleh dokter selama sekitar 1-2 minggu. Antibiotik perlu dihabiskan meskipun gejala klamidia sudah membaik
untuk mencegah retensi bakteri. Selama perawatan, pengidap juga dianjurkan untuk tidak melakukan aktivitas seksual apapun guna mencegah infeksi ulang dan penularan klamidia kepada pasangan. Pencegahan penyakit klamidia. Cara paling efektif untuk mencegah klamidia adalah menerapkan aktivitas seksual yang aman. Langkah-langkah pencegahan penyakit klamidia yaitu penggunaan pengaman saat berhubungan seksual dan tidak berbagi penggunaan mainan seksual. Pemakaian pengaman saat berhubungan seksual tidak 100% menghilangkan resiko terkena infeksi, tapi efektif dalam mengurangi resiko terjangkit penyakit menular seksual. Membatasi pasangan seksual atau setia dengan satu orang pasangan saja. Jika aktif melakukan hubungan seksual dengan lebih dari satu orang, maka dianjurkan melakukan pemeriksaan secara rutin, mengingat klamidia tidak menimbulkan gejala pada sebagian orang. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai penyakit klamidia. Pesan dari saya, menjaga keintiman untuk hubungan yang bermakna adalah cara untuk menghormati diri sendiri dan orang lain. Ingat, bahwa setiap hubungan membutuhkan komitmen dan tanggung jawab. Dengan memilih untuk tidak melakukan hubungan seks dengan banyak orang, Anda tidak hanya melindungi diri dari risiko kesehatan, tetapi juga menjaga nilai-nilai penting seperti kesetiaan, kepercayaan, dan penghargaan terhadap diri sendiri dan pasangan Anda. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.